Untuk mengatasi bau badan, sang ratu biasanya hanya menyemprotkan banyak-banyak parfum ke tubuhnya. Seorang duta besar Rusia bahkan menyebutkan bahwa Raja Louis yang ke-16 yang berkuasa pada tahun 1643 hingga kematiannya berbau seperti hewan liar. Rambut bangsawan Eropa yang rapi dan elegan, mekar dan tertata memiliki fakta yang sangat meringis. Di balik tatanan rambut yang elegan, ternyata terdapat segerombolan kutu. Sisir dan tusukan yang ditempelkan di rambut sesungguhnya memiliki fungsi untuk menggaruk kulit kepala dan menusuk kutu. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan terima kasih sudah mampir di channel ini. Nama saya Asti Naila. Di video kali ini kita akan membahas mengenai kebiasaan bangsawan Eropa pada abad pertengahan yang jorok, yaitu jarang mandi. What? Mengapa bangsawan Eropa jarang mandi pada waktu itu? Kalau begitu, langsung saja berikut ulasannya. Mandi merupakan kebiasaan umum yang dilakukan oleh masyarakat dan bahkan sudah menjadi kewajiban untuk dilakukan. Biasanya, kegiatan mandi dilakukan untuk membersihkan tubuh dari kotoran-kotoran yang menempel sepanjang hari dan juga untuk merefleksikan diri ketika kita lelah bekerja seharian. Namun, siapa sangka di Eropa pada abad pertengahan, mandi merupakan hal yang tabu. Kebiasaan ini bahkan berlanjut hingga abad pertengahan dan diadopsi oleh masyarakat Eropa pada masa itu. Alasan pertama adalah karena kesopanan. Umat Kristiani pada masa itu dilarang mandi dalam kondisi telanjang. Mereka diharamkan pula untuk datang ke permandian umum yang dianggap menjurus pada tindakan immoral, seks bebas, dan penyebaran penyakit. Alasan kedua, karena adanya larangan dari gereja untuk tidak mandi. Hal itu terjadi karena ahli medis mengeluarkan statement atau pernyataan bahwa air dianggap sebagai pembawa penyakit. Ketika zat tersebut atau air tersebut masuk ke dalam pori-pori yang terbuka. Salah satu kitab medis dari abad ke-16 menyebutkan mandi bisa menghangatkan tubuh, namun dapat melemahkan dan melebarkan pori-pori. Itulah mengapa aktivitas itu bisa menjadi berbahaya dan menyebabkan berbagai macam penyakit bahkan kematian. Bukan hanya kuman dari air, dikhawatirkan melebarnya pori-pori setelah mandi mengakibatkan infeksi lebih mudah masuk ke dalam tubuh. Larangan dari gereja tersebut pun kemudian menyebar di kalangan warga Eropa. Masyarakat golongan bawah sangat memegang larangan gereja tersebut. Mereka bahkan tidak benar-benar membersihkan diri. Mereka juga membatasi akses untuk mencuci tangan, wajah, dan mulut. Mereka yakin bahwa mencuci wajah akan mengakibatkan penyakit pilek hingga pengurangan daya penglihatan. Untuk para bangsawan, mereka bahkan hanya mandi beberapa kali selama hidup mereka. Sebelum abad pertengahan, masyarakat Eropa biasanya mandi secara teratur di permandian umum. Awalnya pada abad keempat sampai 5 Masehi, para pendeta bahkan menyuruh warga untuk mandi demi kesehatan dan kebersihan. Namun, melarang pemandian umum yang mencampur antara pria dan wanita karena banyaknya penyalahgunaan yang dilakukan di pemandian umum tersebut, seperti sarana berhubungan intim yang menjerumuskan kepada dosa dan penyakit. Penduduk dari kelas bawah bahkan menghindari mandi sama sekali. Pada masa itu, orang-orang membatasi ritual bersih-bersih tubuh dengan mencuci tangan, membasuh sebagian wajah, dan berkumur. Jika mereka membasuh seluruh wajah, maka itu dianggap berbahaya, sebab konon katanya dapat menyebabkan katarak dan membuat rabun. Sementara masyarakat kelas atas tidak sepenuhnya berhenti mandi, tapi jarang.
Mereka berendam membersihkan seluruh tubuh hanya beberapa sekali selama setahun. Tujuannya untuk menyeimbangkan antara upaya menghindari risiko penyakit dan menghilangkan bau badan tak sedap. Bahkan ada tokoh-tokoh sejarah yang hidup pada abad pertengahan yang ternyata jarang mandi, seperti Marie Antoinette. Ia adalah seorang istri dari Raja Louis yang ke-16 dan juga merupakan seorang ratu Prancis terakhir. Ia identik dengan kecantikan dan penampilan yang anggun serta mewah yang ternyata jarang mandi. Ia bahkan dilaporkan jarang mengganti pakaiannya. Untuk mengatasi bau badan, sang ratu biasanya hanya menyemprotkan banyak-banyak parfum ke tubuhnya. Salah satunya parfum beraroma aneka bunga yang diproduksi oleh rumah kecantikan Lubin. Marie Antoinette bahkan disebut-sebut menyelundupkan wewangian itu ke penjara, tempatnya ditahan sebelum ia dieksekusi mati. Seorang duta besar Rusia bahkan menyebutkan bahwa Raja Louis yang ke-16 yang berkuasa pada tahun 1643 hingga kematiannya berbau seperti hewan liar. Itu terjadi akibat saran dari seorang ahli medis agar tidak sering-sering mandi guna untuk menjaga kesehatan. Sang raja sendiri menganggap bahwa mandi merupakan kegiatan yang sangat mengerikan. Dan akibatnya ia pun hanya mandi hanya 2 kali selama seumur hidupnya. Ada juga ratu Spanyol yaitu Isabel I yang mengaku bahwa ia hanya mandi 2 kali seumur hidupnya, yaitu saat ia lahir dan setelah ia menikah. Rambut bangsawan Eropa yang rapi dan elegan, mekar dan tertata memiliki fakta yang sangat meringis. Di balik tatanan rambut yang elegan, ternyata terdapat segerombolan kutu. Sisir dan tusukan yang ditempelkan di rambut sesungguhnya memiliki fungsi untuk menggaruk kulit kepala dan menusuk kutu. Mencuci rambut merupakan kegiatan yang lebih jarang lagi dilakukan dibandingkan dengan mandi. Keramas bahkan bukan kegiatan yang umum dilakukan. Sampai abad ke-19, kerapian rambut dijaga dengan menggunakan bedak rambut berlebih dan menggunakan parfum. Di Eropa pada abad pertengahan, sebelum adanya toilet siram, orang-orang memiliki kebiasaan membuang kotoran dan urin ke jalan-jalan. Seorang bangsawan Eropa menuliskan, jalanan sudah seperti arus air berbau busuk. Ia juga mencatat bahwa ketika ia melalui jalan, ia harus menutup tangannya dengan sapu tangan yang dibubuhi minyak aroma. Jika tidak, maka ia bisa muntah. Tak hanya itu, para tukang daging umum menyembelih hewan di jalanan dan meninggalkan darah dan organ yang tak terpakai ke tanah. Bisa dibayangkan kan bagaimana baunya bila matahari yang sedang terik. Beda halnya dengan orang-orang Rusia yang pada masa itu mandi secara teratur, setidaknya mandi sebulan sekali. Sama juga ya, masih jorok. Karena hal tersebut, akibatnya mereka dianggap sebagai orang-orang yang mesum oleh bangsa Eropa lainnya. Untuk menghindari bau yang diakibatkan dari kegiatan mandi yang dianggap dosa, banyak kaum bangsawan abad pertengahan menggosok kain yang diberi wewangian ke tubuh mereka dan menggunakan pemakaian parfum secara berlebihan. Kaum pria bahkan menggunakan tas kecil dengan tumbuhan herbal wangi yang diletakkan di antara rompi dalaman dan kemeja mereka. Sementara wanita menggunakan bedak wangi. Dan ternyata kebiasaan jorok tersebut berlangsung sampai sekitar abad ke-19. Itulah tadi kebiasaan bangsa Eropa yang sangat jorok dan jarang mandi, yang disebabkan adanya aturan pelarangan mandi dari gereja, di mana kegiatan mandi pada masa itu dipercaya akan mendatangkan berbagai macam penyakit bahkan kematian. Namun, setelah mendengar kisah tadi, jangan juga membuat kalian malas mandi ya teman-teman. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan kalian. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Jika kalian suka dengan channel ini, jangan lupa di subscribe, kemudian
Klik lonceng notifikasinya supaya kalian tahu bila saya mengupload video terbaru. Dan jangan lupa di like, komen, dan share ya ke teman-teman kalian. Sampai jumpa lagi. Wassalam.